ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam agenda 3 yang pada sore ini sudah ada Pak Yamin dan Bu Aspina, dan untuk Pak Wahab dan Ibu Yuli kita untuk teman-teman kelompok 1 dan 2 untuk tetap standby di roomnya. Izin Pak D, Bu Aspina, saya buka ruangnya. Silakan teman-teman di kelompok 3 dan 4 untuk join. Oke, kita sudah bersebelas ya di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah sehat selalu untuk kita semua di room group ini sehingga adik-adik bisa bertemu di agenda 3 ini. Semoga sehat selalu ya. Di agenda 3 ini dengan wajah-wajah baru, jadi saya juga pengen kenal Ibu Safira dari OPD mana? Ya Pak, perkenalkan saya Zafira Zubhi Azhar Sukmayanti Pak dari OPD. Nggak dengar. Hmm? Bentar saya pakai headset. Dari mana? Halo Pak, suara saya sudah kedengaran? Sudah. Dari? Da- saya dari OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Mautong Pak. Oke, Nekertran ya. Oke, Ibu Ade. Saya dari Puskesmas Sumbersari, Pak. Ibu Sari. Ibu Bidan ya Faiza. Dari Puskesmas Palasa, Pak. Atau kita sudah pernah ketemu di agenda 1. Sudah, Iya, sudah, sudah Pak. Pak. Makanya, Sudah pernah kayaknya Pak di agenda satu. saya kira kayak kenal gitu. Bu Ade tadi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kali suruh ini. Pak Gede, Dari BPBD, Pak. Badan Bencana. Ibu Fatma, Dari kantor Camat Parigi Pak. Cacat sama Pak Agung. Dari BPKA deh Pak. BPKAD. Banyak uang, banyak ngurusi uang. Uangnya orang Pak. Ibu Nurfiana, Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pak. Bencana sama Pak Gede. Oke, Ibu bukan Pak. Ibu Yesi dari Dari Pertanian ya, Dinas Ketahanan Pangan, Pak. Tanan Pangan. Bu Fitri, Dari Puskesmas Seniu, Pak. sini tulis kita Dari kantor Camat Bolano Lambunu, Pak. Lambunu. Oke, Bu Grace, Grace dari camat kayaknya ya, dari kecamatan. Bu Saya Grace, dari kantor Camat Sausu Pak. Dari kantor Camat Sausu. Sausu Pak. Iya. Iya, kita bersebelas. Iya, Iya, Pak. adik-adik di kelompok ini 11 ya. Oke. Oke, pada sore hari ini seperti biasa adik-adik memasuki agenda gitu. Tapi
Alhamdulillah adik-adik ini sudah yang agenda 3 ya. Dalam 1-2 hari ini adik-adik akan mengakhirinya. Di Senin, Selasa, Rabu, dan di hari Rabu adik-adik sudah menyelesaikan agenda 3 dan masuk di pembimbingan. Itu artinya adik-adik nggak lama akan membuat rancangan aktualisasi. Oke, di agenda 3 ada kedudukan dan peran ASN yang di dalamnya adalah manajemen dan smart ASN. Manajemen itu sendiri mengacu pada modul dan ini proses manajemen kita mengacu pada POAK, jadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya setiap apa yang kita lakukan, terutama di aktualisasi adik-adik mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi selalu eh, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling atau evaluasi selalu ada dalam tahap demi tahap sebuah kegiatan. Ini mengacu pada manajemen ASN. Pada tahap pelaksanaan, kena manajemen pada saat actuating atau implementasi terkait dengan manajemen evaluasi juga terkait dengan manajemen. Dan ketika kita bicara Smart ASN, adik-adik akan ketemu dengan yang namanya eh, 8 item Smart ASN ya, yang di agenda 2. Bentar saya share dulu di agenda 2 ya. Ini adik-adik ya, profil dari Smart ASN itu ada 8. Ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, keramahan, networking, dan entrepreneurship. Jadi ketika adik-adik terkait dengan ini, yang paling lekat dengan kita adalah IT, ya maka adik-adik adalah salah satu ASN yang smart gitu ya, karena adik-adik apa ada di dalam salah satu unsur di sini. Ya, ketika ada integritas juga smart ASN. Ketika nasionalisme ASN juga. Sedangkan manajemennya tadi adik-adik mengacu pada POAK. Jadi pembahasannya itu saja ya antara smart ASN dengan POAK. Ini tadi sore adik-adik ada belajar enggak? Tidak ya. Hanya sore ini tadi ya. Siang enggak ada belajar. Nggak ada Pak, baru ini Pak. Oh, iya baru ini. Oke Pak Gede. Agenda 3. Nah, kita kembali ke terkaitan mata pelatihan. Oke. Oke, keterkaitan mata pelatihan dengan masing-masing agenda. Jadi di luar ini yang mengelilingi kita adalah agenda sikap perilaku. Ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara,
kesiapsiagaan bela negara dan isu kontemporer. Jadi adik-adik diminta untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan yang ada di negeri ini, permasalahan yang ada di tugas dan fungsi kita. Ya, ketika adik-adik di agenda satu kemarin mengidentifikasi isu yang minimal 3 isu dan terpilih isu yang utama atau yang dominan, maka isu yang utama itu adik berikan keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN. Dalam hal ini manajemen dan smart ASN. Jadi setelah adik-adik memberikan background atau latar belakang, nah, adik-adik akan mengakhiri dengan manajemen dan smart ASN. Oke. Isu yang diangkat oleh adik-adik ya, terkait dengan manajemen apa dan terkait dengan smart apa. Kemudian adik-adik lanjutkan dengan analisis Fishbone dengan penyebab isu, kemudian gagasan kreatif, muncullah sebuah kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini juga diberikan keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN. Oke. Kemudian di kegiatan-kegiatan ini ada turun yang namanya tahapan kegiatan. Di sini nggak tertulis di tahapan kegiatan ini, maka terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Nilai berakhlak terkait dengan tahapan kegiatan, sedangkan kedudukan dan peran manajemen dan smart ASN terkait dengan kegiatan-kegiatan dan judul dari aktualisasinya kita. Ya, sama dengan agenda satu, adik-adik ada identifikasi isu. Isu diidentifikasikan berdasarkan perspektif kedudukan dan peran PNS agenda 3. Jadi isunya berupa smart ASN, berupa manajemen ASN. Ya, apakah di permasalahan-permasalahan yang kita angkat itu spesifik, ya, dapat diukur, dapat dicapai, apa ada kaitannya dengan diri kita yang kerja di salah satu OPD dan time base ya, terkait dengan waktu. Kalau kita kaitkan dengan aktualisasi spesifik, buatlah aktualisasi yang sangat spesifik, studi kasus yang sangat spesifik. Yang kemudian measurable dapat diukur, ya keberhasilannya dapat diukur sebelum dan sesudah aktualisasi. Kemudian achievable dapat dicapai apakah dalam 1 bulan, ya dengan wilayah yang segitu luas apa bisa, dengan begitu banyak orang apakah saya bisa, sehingga adik-adik akan mengukur ya, membuat sampel-sampel sesuai dengan kemampuan adik-adik. Kemudian relevan apakah aktualisasi saya sesuai dengan tugas dan fungsi saya dan time base, apakah aktualisasi saya dapat dilakukan, dapat kita lakukan dalam waktu 1 bulan. Oke. Yang kedua adalah identifikasi tentang manajemen ASN. Bagaimana manajemen ASN di negeri kita ini, gitu ya. Ya, dari sisi profesionalisme. Ya, adik-adik tahu bersama bahwa pengangkatan jabatan yang kita lihat, gitu ya, tidak selamanya berdasarkan merit system, tidak berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja seseorang, sehingga seseorang itu diangkat menjadi pejabat. Yang seharusnya menurut kita, menurut merit system adalah orang yang diangkat menjadi pejabat adalah orang yang punya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya, untuk adik-adik yang duduk di room ini,
di room kelompok 3 ini adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi dengan ijazahnya masing-masing, dengan jurusannya masing-masing, diterima sesuai job yang diformasikan. Kemudian adik-adik juga menjadi orang yang kompeten. Kalau adik-adik nggak kompeten, adik-adik nggak duduk di room ini, di room group ini. Ya. Adik-adik akan tereliminasi ya dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan pada saat chat. Adik-adik punya kinerja, dilihat dari apanya? Dari upayanya adik-adik belajar. Sehingga adik-adik terekrut menjadi CPNS. Belajar bukan hanya tiba-tiba mau ujian ya, tapi adik-adik belajar sejak kecil. Sudah tertanam nilai-nilai disiplin, nilai-nilai tanggung jawab, ya, sehingga adik-adik berupaya untuk jadi orang-orang yang terpilih. Ya, itulah yang namanya profesionalisme. Dalam tataran ini adik-adik seorang yang profesional. Oke, bagaimana dengan yang lain gitu ya? Maka adik-adik nanti membidik dengan kacamata adik-adik, ya, bagaimana sebetulnya profesionalisme di Indonesia terkait dengan ASN. Yang berikutnya adalah kinerja rendah. Ya, kinerjanya ASN itu rendah kata. Ya, rajin, malas, gajinya sama saja. Kata siapa gitu? Itu dulu gitu ya. Sekarang janganlah gitu ya. Adik-adik janganlah gitu ya. Oke. Kemudian etika buruk. Masih banyak kita temui ASN yang melanggar peraturan ASN itu sendiri. Tersangkut di judi online, suka kongko-kongko di kafe di saat jam kerja, kemudian sering bolos dan sebagainya. Tentunya ada hal yang buruk ya yang adik-adik cermati di kacamata Indonesia, ASN Indonesia. Kemudian etos kerja rendah. Kenapa kemauan dan kemampuan kerja PNS itu rendah gitu? Karena tidak dibarengi oleh kesejahteraan. Ya coba dikasih sejahtera, pasti mau. Ya, siapa yang tidak mau dengan pekerjaan gitu, ya, yang menghasilkan uang, ya pasti mau lah. Jadi sebetulnya etos kerja ada, cuman nggak dimunculkan gitu ya. Masalahnya kalau dimunculkan babak belur, cuman disuruh-suruh tapi tidak ada konsekuensi kesejahteraan. Itu yang terjadi. Kenapa motivasi pegawai lemah ya? Karena melihat lemah, ya pimpinannya jarang datang. Kalau toh datang hanya mengurus perjalanan gitu ya. Nah, sehingga membuat kita adik-adik atau saya menjadi malas ke kantor, malas bekerja gitu ya. Kalau pimpinan kita reach value, kaya akan nilai, maka adik-adik akan semangat, akan termotivasi kerja. Tapi kalau pimpinannya adik-adik low value, rendah nilai-nilainya, maka adik-adik akan males. Ya. Nggak termotivasi untuk kerja gitu ya. Untuk apa? Kerja keras dengan nggak kerja sama aja, nggak ada penghargaan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar di agenda 3. Nah, adik-adik akan eh, mengidentifikasi isunya.
Terkait dengan ini, adik-adik, ya, adik-adik diminta untuk mengerjakan tugas di manajemen ASN adalah yang pertama adalah tugas kelompok. Ya, belanja kasus, media elektronik atau cetak. Evaluasi dan analisis, tantangan dan hambatan penerapan sistem merit system. Apa hambatannya atau tantangannya gitu ya. Diskusikan dan laporkan. Yang pertama, slide pertama adalah deskripsi singkat. Yang kedua, hambatan atau penyebab permasalahan. Yang ketiga adalah strategi penyelesaian masalah. Jadi ada deskripsinya, ada penyebabnya, ada strategi penyelesaian masalah. Ada 3 slide. 4 dengan covernya. Dengan angka kelompoknya. Ya, jadi kita kembali lagi ke sistem merit ya adik-adik ya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang tadi saya contohkan adik-adik menjadi CPNS ini memenuhi 3 ini, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Ya, ini adik-adik memenuhi 3 ini, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bagaimana dengan yang lain gitu. Itulah yang adik-adik potret di penugasan ini. Oke, yang lalu kelompoknya Mas. Iya, ada bapaknya 2 kan yang mewakili atau kelompok yang lalu. Pakai kelompok yang lalu saja atau baru lagi? Hmm? Gimana? Kelompok baru atau yang lalu? Bebas, Pak. Bebas saja ya, yang baru aja Iya. berarti. Supaya suasananya baru. Tapi saya lupa yang lalu mana. Sebetulnya tinggal ganti saja ya. Bapaknya yang diganti. Entah. Habibie. Kelompok lalu Habibie. juga masih ada, Pak. Iya, kelompok lalu saja ya. Iya, Siapa nih. itu yang kelompok lalu? Coba. Ini kelas angkatan 3, angkatan 14. Yang A siapa dan yang lalu? Ada Pak Agungnya. Iya, saya, Pak. Terus ibu Terus siapa ibu lagi? dokter Ade Friskila. Agung, Bu Dokter Ade. Ya, dokter Ya, Ade. terus Ibu Fatmawati, Pak. Fatma. Terus Ibu Zafira. Safira. Satu lagi. Oh, Pak. Saya lupa yang satu, Pak. Ada 6 Pak lalu Pak kelompok A. Hmm. Jadi 2 lagi Hmm. Nurfiana dengan Yesi Pak. Oh iya, Pak. Hmm. Nurfiana dengan Yesi. Ya, kelompok B sisanya.
Zafira, Ibu Faiza, yang satunya ya, Pak Gede, Bu Rizkita, Bu Fitriani ya. Ini Bu Dokter juga ya ini. Tapi iya, Pak. Bu Yesi sudah, Bu Grace. Oke, oke. Kelompok A dan B masing-masing mengidentifikasi sama dengan yang kelompok satu tiga isu terkait dengan sistem merit. Sistem merit yang tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Ya. Kenapa itu ASN cepat mau kaya ya sehingga ikut judi online misalnya atau yang lainnya ya korupsi. Mohon izin Pak, ASN izin Pak ya ya bertanya terkait tugas A ini Pak. Maksudnya belanja iya. kasus ini bagaimana Pak? Maksudnya belanja kasus itu cari ya, mencari kasus, cari kasus dan ya, mencari kasus yang ada di mana saja di Google bisa, di majalah bisa, gitu. Ya, koran kan sekarang jalan koran. Ya, korannya jadi digital juga gitu, jadi elektronik. Ya. Ya, yang seperti saya contohkan misalnya ini Wamenaker ya. Ini kan ASN korupsi. Kemudian saudara-saudara kita kena judol atau tentang ini yang adik lihat hari-hari pengangkatan pejabat gitu ya, syarat dengan politik, kemudian keluarga cendana gitu ya. Ya, seperti itu yang diprotes orang banyak ya di media-media itu ya, banyak. Kemudian yang berikutnya, yang tugas individunya, adik-adik, nggak usah yang ini ya. Sebetulnya ini berlanjutan, evaluasi dan analisis pengelolaan ASN pada OPD Bapak Ibu. Analisis dan susun laporan deskripsikan ini lebih kena yang ini untuk penugasan individunya. Jelaskan keterkaitan mata pelatihan Agenda 3 dengan manajemen ASN dan Smart ASN dengan rencana kegiatan-kegiatan, minimal 3 kegiatan yang diaktualisasikan. Jadi kan adik-adik ini sudah dekat dengan rancangan aktualisasi. Ya, maka dari itu adik-adik membuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di aktualisasi jadi keterkaitan dengan Agenda 3. Ya, selain itu Nah, nanti diberikan saran masukan untuk melengkapi kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, sehingga pada saat di agenda 4 adik-adik sudah fix, tinggal mindahkan saja. Ya, nah, kegiatan-kegiatan yang telah adik lakukan mulai dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Seperti itu harapannya kami. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan? Tidak ya, sudah hafal itu dengan penugasan.
Ini kemarin kan ini adik-adik agenda satu kan. Agenda satu ini APKL, kemudian ada nilai yang sama, nilai yang besar, yang terbesar dan sama, maka divalidasi dengan USG. Iya. Sudah itu analisis fishbone, ya, kemudian alternatif solusi ini kan agenda satu ya. Kemudian di agenda dua dipecah-pecah lagi menjadi tahapan kegiatan yang merah. Ini sudah dilakukan semua kan. Nah, di agenda tiga adalah pemecahan masalah ini terhadap agenda tiga. Tapi saya berharap tidak begini. Tapi adik-adik sudah seperti ini. Kegiatan, tahapan kegiatan, langsung yang poin kelima ini, kolom kelima. Jadi kolom kelima ini setiap tahapan, nah, tahapan kegiatan, nilai-nilai berakhlak, kolom 5 terkait dengan tahapan kegiatan. Sedangkan manajemen dan smart ASN terkait dengan yang nomor 2, kegiatan pembuatan rancangan aktualisasi. Ini terkait dengan manajemen dan smart ASN, tapi dinarasikan seperti ini. Ya, smart ASN, untuk ASN yang responsif dan inovatif dalam memberikan pelayanan publik. Ya. Jadi ada inovasi yang smart ASN tadi yang saya tunjukkan tadi di PowerPoint tadi. Profesionalisme, wawasan global. Oke. Oke. Jadi ini nanti langsung di kolom 2 ini langsung ke kolom 5 dalam hal ini smart ASN dengan manajemen ASN. Ini misalnya kegiatan 2 ini smart ASN-nya. Kegiatan 3 boleh ini yang penugasan-penugasan di agenda 2 adik lanjutkan. Boleh, ini smart ASN-nya. Tapi ini kan nggak usah dibahas lagi yang kolaboratif dan sebagainya ini nilai-nilai berakhlak. Ini kegiatan 3 juga sama, 6 ya. Manajemen dan smart. Oke. Oke, seperti ini adik-adik. Oke, untuk penugasan, baik individu maupun kelompok tidak ada problem. Kita lanjut lagi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut sedikit lagi ya. Oke. Nah, bagaimana dasar pengembangan kompetensi seorang ASN terkait dengan fungsi ASN adalah pelaksana, pelayan, perekat, dan pemersatu. Iya, adik-adik selama 2 bulan ini menjadi pelaksana, melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan. Ya, terkait dengan akuntabel juga. Kemudian pelayan publik, ya, mau tidak mau, kontrak kerja kita, adik-adik menjadi ASN, CPNS, PNS adalah pelayan publik. Ya. Melayani orang adalah tugas utama. Ya, dan yang terakhir, pelekat dan pemersatu bangsa.
Nah, adik-adik diminta untuk menjadi orang yang netral, baik di lingkungan rumah maupun di kantor, gitu ya. Nah, adik-adik jangan apa? Jangan lemah motivasinya, jangan patah semangat ininya ya di dalam mengembangkan kompetensinya. Jadi adik-adik masih muda, ya kejarlah cita-cita setinggi langit ya. Selagi adik-adik masih usia-usia produktif, ya, yang sudah berkeluarga, mumpung anak-anak masih kecil, belum banyak butuh biaya, jadi adik-adik sekolah lagi gitu ya. Ya, tuh. Jangan apa terkait dengan perekat dan pemersatu bangsa, sama sekali adik-adik jangan berpihak ya. Karena orang yang berpihak itu adalah orang yang tidak awet di dalam perjalanan karirnya gitu ya. Suatu saat dia akan mentok dan jatuh gitu ya. Kalau kita terlalu berpihak, sehingga memang dari awal sudah dipesan-pesan jangan berpihak, jadilah perekat dan pemersatu bangsa. Ya, ketika adik-adik berpihak, maka eh, waktu berjalan dengan cepat, ya tidak terasa. Hmm, Saat-saat yang kita produktif dan dipakai, pemikiran kita, tenaga kita, ternyata kita udah nggak dipakai gitu ya. Ya, karena kesalahan yang pernah kita lalui. Oke. Kemudian dari sisi merit system atau sistem merit dalam manajemen ASN, yang pertama adalah bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Iya. Kemudian yang kedua bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Untuk yang pertama bagi organisasi perangkat daerah mendukung keberadaan. Jadi OPD itu dituntut untuk akuntabel. Ia merencanakan sebuah kegiatan dengan dibarengi dengan keuangannya. Sehingga makanya OPD dituntut untuk melaporkan AGIP ya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya tujuannya apa? Supaya akuntabel, supaya bertanggung jawab gitu ya. Baik mempertanggungjawabkan rencana-rencana kegiatannya maupun keuangannya. Kemudian bagaimana dengan ASN sendiri menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan. Ya, yang terjadi adik-adik di OPD kita tuh kadang stagnan gitu ya. Untuk urusan pengembangan kompetensinya kita gitu ya. Kadang-kadang tidak adil gitu ya. Kita kerjanya maksimal, tapi untuk pengembangan kompetensi nggak terperhatikan gitu. Itu yang membuat kadang-kadang adik-adik jadi lemah, malas. Ya sehingga untuk adik-adik yang keras mau sekolah, apapun yang terjadi, saya sekolah ya. Oke, untuk mendapatkan pembiayaan atau beasiswa sekolah adik-adik jangan berharap di beasiswa daerah gitu ya. Iya. Tentunya adik-adik mencari beasiswa-beasiswa lainnya. Ya untuk kesehatan mungkin banyak ya, kayak kedokteran itu hmm, beasiswa ya, spesialis itu atau biaya sendiri. Teman-teman yang ambil spesialis itu, Bu Dokter. Banyak-banyak beasiswa atau biaya sendiri yang ambil spesialis.
Yang banyak beasiswa juga, Pak. Tapi ada juga yang biaya pribadi. Mm-mm. Beasiswa pun itu banyak juga di backup oleh biaya-biaya mandiri ya. Ya, karena kalau spesialis harus ada di rekening sekian ratus juta ya. Di rekening itu harus tersedia uang sebagai uang jaminan. Kalau kamu mau spesialis, kamu harus punya uang sekian gitu. Kalau kamu nggak ada di rekeningmu sekian, nggak usah. Lebih baik nggak usah spesialis gitu. Ya jadi berat sekali nih dokter ini, aduh, biayanya MM. Oke. Untuk teman-teman yang lain, adik-adik, kalau mau sekolah, biaya ini ya, ada beasiswa LPDP, ada di dalam dan di luar negeri. Atau ini yang kurang diminati orang, orang Australian Award, beasiswa Australian Award ini sampai ke Palu loh ya. Untuk Sulawesi Tengah kurang sekali yang mendaftar ke Social Australian Award. Iya, malahan mereka memberi kemudahan kalau spesifikasinya punya kualifik kualifikasinya kualifikasinya punya, terus kompetensinya ada, tinggal bahasa Inggrisnya kurangnya diterima, tapi dikursuskan dulu di Bali selama 6 bulan sampai 1 tahun, baru diberangkatkan ke Australia. Pada saat dikursuskan, adik-adik free biaya, dibiayai oleh Australian Award. Iya. Kalau tertarik ya. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan adik-adik ya. Ya, anak saya nggak kasih kuliah anak sampai S2 ya. Cari beasiswa sendiri. Dapat beasiswa LPDP di Sheffield, di Inggris ya. S2-nya. Itu juga bukan PNS anak saya. Kalau PNS itu ada jatahnya, lebih mudah. Anak saya itu swasta, jadi konsultan di Dexcon ya, di Bandung. Nah, pelanggannya itu kan banyak perusahaan-perusahaan luar, sehingga di dalam komunikasi kesehariannya banyak menggunakan bahasa Inggris. Itu yang menolong dia sampai dia keterima. Bukan dari bukan dari Dexcom-nya, perusahaannya, dari LPDP. Ya, cuman pada saat sekolah difasilitasi oleh perusahaan karena menggunakan safety, kan konsultan safety. Aplikasinya itu mahal-mahal, ratusan juta. Itu yang difasilitasi. Kalau SPP-nya dari LPDP. Betul, bersaing mandiri, bebas, kasihan, berjuang. Ya, seperti adik-adik saat ini ya, Alhamdulillah keterima PNS, itu bersyukur sekali. Satu prestasi yang luar biasa bagi saya, untuk adik-adik saya. Bangga ya dengan anak-anak saya keterima CPNS itu. Ya, semua dalam segala hal yang PNS, pengembangan kompetensinya untuk PNS. Yang swasta juga mengembangkan dirinya untuk pekerjaannya, dimanapun, apapun pekerjaan kita itu profesional. Ya, adik-adik, tingkatkan kompetensinya, masih muda-muda. Ya, nggak ada ceritanya orang sekolah kekurangan uang. Ya. Ada rezekinya. Kata. Jadi satu pengalaman dari saya, waktu saya mau sekolah S2, saya punya pinjaman di bank BRI 10 juta waktu itu. Sudah saya lunasi karena mau sekolah supaya nggak ribet, dan cicilannya kalau nggak salah masih 700.000. Sisa 10 juta utang saya. Per bulan 700.000. Nah, harapan saya 700.000 itu kita tabung, karena kan nggak nyicil lagi. Ternyata realisasinya nggak bisa nabung, itu yang 700 per bulan yang biasanya untuk
nyicil, ngangsur, ternyata kepakai juga. Itu artinya kalau uang banyak itu habis, uang sedikit cukup. Ya. Uang sedikit cukup, uang banyak habis. Itu prakteknya saya sudah praktekkan ini. Ternyata harapan kita yang 700 cicilan itu ditabung karena sudah nggak nyicil. Nggak habis-habis terus. Oke. Itu sekolah juga gitu, ada-ada saja. Yang motivasi adik-adik untuk eh, mengembangkan kompetensinya masih muda-muda ya. Terutama yang bapak-bapak ini. Yang dokter-dokter itu harus spesialis ya. Supaya nggak di puskesmas terus, nanti pindah ke kabupaten, ke rumah sakit ya. Itu kayak yang spesialis jarang loh ya. Biar di Palu itu yang jantung itu dihitung jari saja. Di Rumah Sakit Madani itu cuma dua, yang satu sekolah, sudah jantung sekolah lagi, tinggal satu. Itu pun cuti lagi, cuti bersalin. Ya Allah habis di Madani itu. Di Undata lagi mungkin juga berapa? Bedah juga satu dua di Palu ini ya, belum di Parigi. Di Palu hanya satu dua itu, apalagi di Parigi ya, tentunya lebih sedikit. Oke, makanya banyak kan dokter, tapi maju untuk berprestasi. Oke, untuk yang lainnya juga, karena saya bukan dokter, tapi berpacu juga gitu ya, untuk meningkatkan kompetensinya dengan mandiri tanpa merepotkan orang tua, bisa dia jalan sendiri gitu ya, orang tua bantu lah, ya bantu doa pasti gitu ya, kalau bantu-bantu. Kalau biasa keluar negeri cukup beasiswanya. Artinya hidup standar cukup, bukan pola hidup yang mewah-mewah tidak. Ya, pola hidup standar cukup. Oke, terima kasih banyak ya. Ini terakhir agak agak cerita ya. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan pengembangan kompetensi adik-adik. Karena ini manajemen ASN tidak ada salahnya saya cerita tentang bagaimana adik-adik mau sekolah lagi. Oke, terima kasih banyak di sore hari ini saya cukupkan pertemuan ini dan kita ketemu lagi besok ya. Iya, Pak. Ketemu lagi Izin besok. izin bertanya, Pak. Iya, silakan, silakan. Terkait tugas tadi, Pak. Iya, Eh, untuk belanja kasusnya ini, Pak, satu saja, Pak. Tugas minim kelompok. tiga ya, minimal tiga. Ya, jadi 5 orang diatur seperti penugasan yang pertama, satu orang satu kasus. Dan kemudian yang edit-edit siapa, yang mimpin presentasi siapa. Internal dibagi ya, Pak Gede yang bagi dengan Pak Agung. Siap, Ya, Pak. ya. Berarti dibuat 3 kasus, Pak, ya? Iya, banyak. Slide pertama, deskripsinya dulu. Eh, Nama kelompok dulu kan, kelompok A, kelompok atau kelompok B namanya. Terus slide keduanya, deskripsi kasus. Ya, kasus A, kasus B, kasus C dideskripsikan. Misalnya tentang stunting misalnya. Stunting di Indonesia itu, bukan stunting ini kan kepegawaian ya. Manajemen ASN. Iya. Nah, kita tahu bahwa kasus korupsi di Indonesia itu ada sekian, gitu. Dari sekian ternyata ada ASN yang terlibat, gitu ya, deskripsi. Nah, kemudian apa yang menyebabkan orang korupsi? Yang pertama ingin cepat kaya, atau sebaliknya tuntutan hidup yang tinggi, gitu ya. Atau eh, capek dengan gaji yang rendah, gitu misalnya. Ada peluang gitu ya karena dia misalnya orang keuangan punya kewenangan kan sehingga dia melakukan korupsi ya solusinya apa gitu ya. Ya, pengawasan yang ketat gitu ya. Rekrutmennya harus ada asesmen gitu ya, harus punya visi misi dan seterusnya seperti itu Pak Budi ya.
Deskripsinya dulu, penyebabnya, baru solusinya. Ya, seperti itu. Oh, terakhir, solusi terkait dengan manajemen dan smart ASN. Lupa, kan ini agenda 3. Jadi solusi dengan manajemen dan smart satu tabel saja, buat tabel. Solusinya 1, 2, 3. Terkait dengan manajemen dan smart apa? Pembahasannya manajemen dan smart terkait dengan smart ASN yang 8 tadi atau POAK. Planning, Organizing, Outweighting, dan Controlling. Oke, kalau adik-adik menemukan secara logika berpikir juga boleh ya. Logika berpikir itu boleh. Terus modul manajemen mungkin ada bahan-bahan yang menunjang untuk dibahas sebagai narasi di dalam manajemen dan smart. Oke, ada lagi? Cukup? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk tugas individu, Pak, itu kan tadi kita diminta dari tahapan kegiatan dihubungkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, Pak. Ya, Dari kegiatan. ya, Pak. Sebelumnya kelompok kami itu, Pak, belum ada tugas untuk bikin tahapan kegiatan yang dihubungkan dengan nilai berakhlak, Pak. Jadi kami sebelumnya aktualisasi nilai berakhlaknya itu dari uraian tugas masing-masing jabatannya kami, Pak. Kalau dengan Ibu Aspina kemarin. Hmm, Tugas individu hmm, hmm. langsung dari tahapan kegiatan langsung hubungkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, Pak? Atau bagaimana, Pak? Harus lengkap dengan berakhlaknya kah? Hmm. Oke, iya, enggak usah dengan berakhlaknya, kegiatan-kegiatannya saja yang dari breakdown dari penyebab isu kan, yang fishbone itu ada alternatif solusi. Alternatif solusi ini langsung terkait dengan manajemen dan ASN. Kalau adik-adik nggak mau semua yang terkait dengan aktualisasi yang di penugasan tadi, misalnya penyebab isunya ada 10, terkait dengan aktualisasi 4, itu yang 4 saja. Iya. Nah, boleh juga adik-adik berikan tahapan-tahapannya, tapi nggak usah berakhlaknya. Nggak usah dikasih nilai berakhlak, tapi langsung manajemen dan smart. Ya, nanti pembahasannya manajemen dan smart juga kegiatan-kegiatannya ini terkait dengan aktualisasi yang akan dilakukan nanti seperti ini. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Oke. Oke, kalau sudah cukup sesi ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik di sore hari ini. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk adik-adik semua. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Ya, Pak. makasih. Ya, makasih Pak. Terima Makasih, kasih, makasih. Pak. Ini tugasnya dikumpul besok. Nah, itu. Tuti ada apa-apa. Nggak baru Sepertinya batang. besok ini. Itu jam berapa ya sore? Satu hari. Oh iya, lupa ditanya tadi ya. Besok, Astagfirullah. nantinya besok. Besok. Sore. Pak Gede kan ada nomornya Pak Yamin. Bisa Coba kasih masuk ulang Pak Yamin. coba WA WA. Iya, saya tanya dulu. Coba Pak Gede dulu dihubungi nanti Pak Yamin. WA. Sudah ada nomornya. Ketua. Hah? Ada lalu dia kirim Oh, file ada. dan Ada. kehilang. So ada. Di WA nanti Bapak minta tolong dan Pak Ketua. Ya, sementara.
Terlalu baik beli ya. So boleh dikasih materi recording anu ya Zoom.